Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Puji Tuhan, bersama-sama pagi hari ini kita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepadanya. Mari kita mulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengaku bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membaca Mazmur pasal 16 ayat 10 sampai 11. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, hati kita melimpah dengan syukur, mulut kita penuh dengan puji-pujian. Mari dengan segenap hati kita menyembah Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hadimu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Berkenanmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau, Kami bersyukur kepadamu. ku bersyukur padamu. Berkenan-Mu ya Tuhan,
Yesus, Kau anugerah yang terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan, Karena Yesus, Kau anugerah yang terbesar. anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Maka jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Maka jiwaku memujimu. maka jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar. Sungguh besar. Tuhanku, Allahku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan Engkau hadir dalam hidup kami. Mencari kami manusia yang berdosa. Mengasihi kami, mengampuni kami, menebus kami, melayakkan kami. Dan sekarang kami adalah milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kami datang beribadah kepadamu, mengingat betapa besarnya kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Bukan karena kuat dan gagah kami maka Tuhan memilih kami. Semata-mata hanya karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengingat karya Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sampai sekarang ini bila kami melihat hari-hari kami yang ke belakang, kami melihat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan hari lepas hari dalam hidup kami. Saat kami melewati susah dan senang, sehat dan sakit, keberhasilan, kegagalan, Tuhan Engkau senantiasa beserta dengan kami. Penghiburan-Mu, kekuatan-Mu, pertolongan-Mu, Tuhan senantiasa sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh rindu pada pagi hari ini, dalam ibadah kami ini, kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami rindu ibadah pagi hari ini boleh berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu kami mau memeriksa hati kami. Kami mau mengakui dan menyesali
segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, kami mengakui dan menyesali segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kami mau belajar untuk lebih taat lagi kepada perintah Tuhan. Senantiasa mencari kehendak Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami dan pimpinlah kami. Ibadah pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami permuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah berita anugerah. Roma pasal 5 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang marilah kita bersama-sama dengan segenap hati menyatakan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sambil tetap berdiri, silahkan saling memberi salam satu sama lain. Selamat pagi. Selamat beribadah. Mari dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan Tuhan oleh karena kasih-Nya yang besar yang Tuhan telah limpahkan kepada setiap kita. Begitu besar kasih yang tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, terpuji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur untuk kasih-Nya yang besar. Begitu besar kasih yang tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami,
ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti Engkau, Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, na 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 na. Oh, oh, na 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 na. Yesus Tuhanku. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dua pujian yang kita nyanyikan menyatakan rasa syukur kita oleh karena kasih dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita manusia berdosa yang seharusnya binasa. Maut menanti kita. Pasti kita akan masuk ke sana karena upah dosa adalah maut. Namun karena kasih anugerahnya, kita yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Kita diampuni, kita ditebus, dan sekarang kita adalah miliknya. Kita memiliki hidup kekal di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pagi hari ini adalah mengutuk mereka, memberkati mereka yang mengutuk kita. Saya selalu salah kalau persiapan WL ini dalam kalimat ini ya. Rasanya memang pengen balik mengutuk begitu ya. Manusiawi bila kita mengandalkan kasih kita, maka kita akan membenci orang yang membenci kita. Mengutuk orang yang berharapkan hal-hal yang buruk menimpa kita. Hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Hanya mengampuni orang-orang yang patut diampuni. Namun jemaat dikasihi Tuhan, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk mengasihi orang yang membenci kita. Untuk mengampuni orang yang bahkan dalam tanda petik tidak patut untuk kita ampuni. Untuk memberkati mereka yang mengharapkan hal-hal buruk terjadi pada kita. Kita dimampukan apabila kita telah mengalami kasih Tuhan yang besar itu.
Mari bersama-sama kita belajar memiliki hati yang mau untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Mari kita sama-sama fokus pada tujuan kita, yaitu bertumbuh ke arah Dia. Semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan selalu menjadi doa kami. Menjadi pribadi yang menghasilkan buah-buah roh
menjadi pergumulan kami tiap-tiap waktu. Tidak mudah ya Tuhan. Tapi kami bersyukur karena dalam semua proses itu Tuhan membantu kami. Dan kami mau terus belajar, punya hati yang mau diajar dan belajar dari Engkau ya Tuhan. Karena itu Bapa, pada pagi hari ini juga kami mau bersama menundukkan diri di bawah otoritas firman-Mu. Untuk kami mau belajar, melihat diri kami di hadapan firman-Mu. Dan mengizinkan roh-Mu untuk berbicara kepada kami. Dan kiranya Tuhan firman-Mu yang kami renungkan pagi ini menolong kami, mengubahkan hidup kami. Hamba-Mu yang akan men-sharingkan firman-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Roh Kuduslah yang menolongnya dan memampukannya. Sehingga bisa menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini memberkati orang yang mengutuk. Dan saya setuju dengan Ibu Syokim tadi, ini tema yang gak mudah. Paling gampang mengutuk orang yang apa? Yang berbuat jahat, itu paling mudah. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini bukan bicara tentang apa yang saya mau, suka-sukanya saya, tapi apa yang Tuhan mau. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama melihat satu bagian firman Tuhan. Saya akan mengajak kita membaca dari Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan 44. Ada di layar, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di layar atau Bapak Ibu Saudara mau memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Saya membaca yang bernomor genap, Bapak Ibu membalas, meresponinya dengan ayat yang bernomor ganjil. Matius pasal 5 ayat 38, saya memulainya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Sama-sama, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya akan membaca juga beberapa bagian dari kitab Roma pasal 12. Bapak Ibu bisa melihat di layar ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara kita semua pernah mengalami perasaan terluka, disakiti. Siapapun kita. Siapa yang melukai kita? Bisa siapa saja. Yang paling sulit itu adalah justru orang yang kita cintai yang menyakiti hati kita. Seorang suami bisa menyakiti istrinya. Seorang istri juga bisa menyakiti suaminya. Sebagai pimpinan bisa melukai bawahannya dan bawahan juga bisa melukai atasan. Mertua juga sama, bisa melukai hati menantu. Ini mantu yang gak kuinginkan. Kok saya urip ya? Padahal mantunya juga bilang, mertuaku kok masih hidup. Kapan matinya mertuaku?
Kita terluka oleh siapa? Justru oleh orang yang kita cintai. Nah Bapak Ibu Saudara, satu sisi saya mau mengajak kita di sini sama-sama belajar. Siapapun kita belajar untuk tidak melukai orang. Siapapun kita belajar untuk tidak menyakiti orang. Sebagai seorang suami, kita harus belajar untuk tidak melukai istri kita. Kita memperlakukan pasangan kita dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana Tuhan kehendaki. Nah sebagai seorang istri juga sama. Jangan melukai suamimu. Jangan menyakiti hati suamimu dengan kata-katamu. Itu membuat dia terluka. Nah sebagai orang tua juga sama. Jangan melukai hati anak-anakmu. Dan anak-anak juga sama. Kita belajar untuk tidak melukai hati orang tua kita. Mertua menantu juga sama. Sebagai atasan juga sama. Biarlah kita sebagai atasan ketika kita memperlakukan bawahan kita, karyawan kita, perlakukanlah dengan semestinya, dengan sebaik-baiknya. Pilihlah kata-kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu kepada bawahan kita. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, satu sisi saya mau mengajak kita belajar untuk tidak menyakiti. Walaupun saya tahu, tetap bisa saja kemungkinan kita menyakiti orang-orang di sekitar kita. Nah tapi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sama-sama belajar satu bagian yang lain, yaitu bagaimana kita menyikapi orang-orang yang melukai kita. Bagaimana sikap kita, bagaimana kita berespon terhadap orang-orang yang sudah membuat kita rugi, membuat hidup kita hancur, yang membuat hidup kita berantakan, yang membuat hidup kita nggak nyaman. Kadang-kadang kita punya tetangga yang pencekno, kan gitu. Punya tetangga yang menjengkelkan. Dan juga mungkin punya teman gereja yang menjengkelkan. Jujur Bapak Ibu Saudara, secara manusiawi ada perasaan marah. Emosi kita itu bergejolak. Ingin membalas, ingin menyerang balik. Emangnya cuma kamu yang bisa melukai saya? Saya juga bisa. Emangnya cuma kamu karena kamu pimpinan, jadi kamu bisa semena-mena sama saya? Saya juga bisa, tunggu saja waktunya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara secara manusiawi, seperti tadi yang Ibu Sokim katakan, natur kita adalah ingin membalas. Natur kita adalah menyerang balik. Kamu lukai aku lukai kamu. Kamu sakiti aku sakiti kamu. Kamu injak aku injak kamu. Itu natur kita. Nah tapi Bapak Ibu Saudara sebagai anak Tuhan, bagaimana kita menghadapi ini? Ini yang menjadi pergumulan. Ini menjadi sebuah tantangan dalam perjalanan iman kita. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang sudah melukai kita. Bagaimana hati kita berhadapan dengan orang-orang yang sudah terlanjur dalam banget. Membuat hidup kita hancur. Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan tentu saja kita harus kembali kepada ajaran firman Tuhan. Nah salah satu yang perlu kita perhatikan itu adalah Matius pasal 5 tadi dan juga kitab Roma pasal 12. Nah saya akan secara khusus akan mengajak untuk kita melihat di dalam Matius pasal 5 tadi. Nah Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 5 yang tadi kita baca merupakan satu bagian dari rangkaian khotbah di bukit. Itu pasal 5 sampai dengan pasal 7. Nah khotbah di bukit Bapak Ibu Saudara merupakan pengajaran Tuhan Yesus yang sangat penting, yang sangat terkenal. Dan di dalamnya mengajarkan kepada kita tentang etika kerajaan Allah. Artinya bagaimana seorang anak Tuhan, bagaimana seorang Kristen menjalani hidup di dalam dunia ini. Bagaimana norma-norma yang harus kita pegang. Bagaimana kita mempunyai gaya hidup di dalam dunia ini. Nah itu dia yang Tuhan mau sampaikan. Seorang hamba Tuhan yang bernama Martin Lloyd Jones, ketika dia memberikan tanggapan tentang komentar tentang khotbah di bukit, beliau katakan ini, tentunya tidak ada yang menasihati kita lebih daripada khotbah di bukit ini. Nah tujuannya adalah agar kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dan untuk hidup sebagaimana kita seharusnya hidup.
untuk menjadi seperti Kristus yang sangat kontras dengan semua orang yang bukan milik Kristus. Jelas sekali beliau katakan bahwa khotbah di bukit merupakan pesan Tuhan yang sangat penting bagi kita, supaya kita ini tahu bagaimana seharusnya kita hidup, bagaimana kita seharusnya bertindak, berperilaku di dalam dunia ini. Kita meniru Tuhan kita meniru Kristus yang adalah guru kita. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita menjadi serupa dengan Kristus dan kita berbeda akhirnya dengan dunia ini. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat firman Tuhan ini, khotbah di bukit, maka Tuhan Yesus itu ingin menghadirkan di dalam dunia ini satu kebudayaan, satu pola hidup, satu gaya hidup yang beda banget dengan dunia ini. Satu budaya Kristen tandingan, istilah lainnya. Untuk memperlihatkan kepada dunia, ada satu nilai yang baru, yang berbeda. Nah, berkaitan Bapak Ibu Saudara dengan menghadapi luka tadi, dengan menghadapi orang-orang yang menyakiti kita. Kita melihat bagaimana Tuhan mengajar kita lewat ayat-ayat yang nanti kita akan baca. Kita akan meniru Tuhan kita Yesus Kristus dan dengan demikian kita akan memperlihatkan satu gaya hidup yang berbeda yang dibandingkan dengan yang biasa dilakukan oleh orang dunia. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, satu demi satu ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca ayat-ayat ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sebenarnya sedang menyampaikan satu pesan yang sangat penting kepada kita semua. Dan dalam poin ini adalah dia menolak penafsiran yang salah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Tentang Matius pasal 5 ayat 38 itu. Bunyinya, kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, kalau kita lanjutkan dengan ayat 39, Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat, dan seterusnya. Nah, kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, maka ada kesan, perhatikan ya, ada kesan. Sepertinya Tuhan Yesus berkontradiksi dengan Taurat. Nah, mata ganti mata, gigi ganti gigi merupakan ayat yang Tuhan Yesus kutip dari Perjanjian Lama. Itu ada di dalam kitab Ulangan dan dalam kitab Imamat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat sepertinya Tuhan Yesus sedang menentang Taurat. Betulkah demikian? Enggak. Tuhan Yesus bukan sedang menentang Taurat. Bukan, tapi dia menentang penafsiran dan aplikasi yang salah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Nah, pemimpin-pemimpin agama waktu itu menafsirkan, menerjemahkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu dalam konteks, mereka menafsirkannya dalam konteks pembalasan dendam pribadi. Yang Tuhan maksudkan dari ayat ini, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu dalam konteks pengadilan. Perhatikan ya. Dalam kitab Ulangan, dalam kitab Imamat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu dalam konteks pengadilan. Jadi kalau dalam konteks pengadilan, maka ini fair, ini adil. Kamu berbuat salah apa, dihukum setimpal. Ya toh? Itu pengadilan, itu fair. Jadi dalam konteks pengadilan, ayat ini prinsip yang Tuhan ajarkan adalah prinsip keadilan. Untuk mencegah terjadinya penghukuman atau tindakan yang berlebihan. Tapi Bapak Ibu Saudara, orang Israel, pemimpin-pemimpin agama waktu itu menggunakan ayat ini dalam konteks pembalasan pribadi. Nah, Tuhan katakan enggak begitu. Bukan begitu. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus itu menolak yang namanya pembalasan dendam pribadi. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekali lagi dalam konteks pengadilan, maka Tuhan memang memakai pemerintah, Tuhan memakai pengadilan
untuk mengatur ketertiban satu negara, satu kerajaan. Itu Tuhan yang mengatur begitu. Tuhan menetapkan supaya ada pengadilan, supaya ketertiban terjadi di tengah masyarakat. Tetapi Tuhan menolak yang namanya pembalasan pribadi. Kenapa? Sebab yang pertama, yang namanya pembalasan pribadi itu cenderung berlebihan. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara kalau mau balas dendam, enaknya balas langsung atau diwakilkan? Ayo, jujur. Lebih enak balas langsung dengan tangan sendiri atau diwakilkan? Emang ada mewakili balas dendam? Ya siapa tahu. Pakai tangan orang lain gitu kan. Saudara mau pilih lebih puas mana? Ayo. Balas langsung atau pakai orang lain? Pak Hendra harus banyak berdoa. Memang Bapak Ibu Saudara, balas dendam langsung tuh jauh lebih enak. Satu gigi saya rontok gara-gara kamu, balasnya berapa? 2. Saya yakin bukan cuma 2. Kalau bisa rontok semua. Saudara kalau misalnya nginjek orang, gitu, cukup begitu? Saya yakin enggak? Begitu toh? Pembalasan pribadi itu enggak ada alat batasan ukurannya. Enggak ada. Itu sebabnya Tuhan mencegah. Tuhan melarang kita untuk melakukan pembalasan pribadi. Sebab apa? Tuhan tahu ini natur kita, kecenderungan kita. Balasnya itu, ampun. Ampun kita akan membalasnya. Karena itu Tuhan bilang enggak. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menolak ayat ini diterapkan secara pembalasan pribadi. Dan Tuhan juga bilang dalam ayatnya yang ke-19 dari Roma, dikatakan di situ, serahkan tuh pembalasan adalah hak Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Nah, pembalasan adalah hak Tuhan. Nah, tapi begini Bapak Ibu Saudara, ya saya ingin sama-sama kita memahami kalimat pembalasan adalah hak Tuhan. Kalau pembalasan adalah hak Tuhan, nah kadang-kadang nih kita itu punya kecenderungan lagi kita berdoa, Tuhan, Engkau tahu betapa sakitnya hatiku terhadap orang itu. Tuhan, balaskan sakit ini Tuhan. Jadi kita mendikte Tuhan. Tuhan buat usahanya bangkrut. Haleluya, amin. 7 turunan dia dimiskinkan Tuhan. Haleluya, amin. Jangan berikan dia jodoh Tuhan. Jomblo terus seumur hidup. Jangan kasih anaknya jodoh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pembalasan adalah hak Tuhan. Tapi bukan berarti kita mendikte Tuhan. Pembalasan adalah hak Tuhan begini. Kita nggak tahu cara Tuhan beracara bagi orang itu. Kita nggak tahu bagaimana caranya Tuhan akan mendidik, mendisiplin orang itu. Kita nggak pernah tahu. Sebab apa? Tuhan pun masih akan beracara kepada orang itu. Tuhan punya hikmat. Apalagi kalau misalnya itu adalah sesama orang Kristen. Tuhan akan ngomong ini anakku juga. Aku akan memproses dia. Caranya gimana? Itu aku akan atur. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mencegah kita untuk melakukan pembalasan dendam pribadi. Yang kedua, Tuhan mengajak kita untuk tidak membalas melawan orang yang berbuat jahat dengan cara yang jahat dan dengan motivasi yang jahat.
Ketika Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Lalu dilanjutkan, bila pipi kananmu ditampar, belilah juga pipi kirimu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat ini, sepertinya Tuhan itu mengizinkan terjadinya kejahatan dan kita membiarkan kejahatan. Enggak. Ayat ini bukan mau berkata bahwa Allah membiarkan orang jahat akan bertambah jahat dan melakukan kejahatannya dengan merajalela. Enggak. Karena kalau kita lihat ayat-ayat yang lain, misalnya Roma pasal 12 ayat 17 dan 21, dengan jelas dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kita akan melawan kejahatan tapi bukan dengan kejahatan. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Jadi kita akan melawan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini memang kita akan tergoda. Tergoda untuk apa? Tergoda untuk membalas kejahatan dengan cara yang jahat. Suatu ketika saya pernah cerita kepada seseorang tentang situasi yang saya alami. Saya cerita, ini orang ini menjengkelkan. Terus orang itu punya saran apa? Sarannya luar biasa. Kalau saya jadi kamu, Gin, saya tendang itu orang. Saya sikat itu orang. Kalau saya jadi kamu, saya sikat itu orang. Bapak Ibu Saudara, kalau mau diikuti nasihat itu cocok banget. Natur kita, natur kedagingan kita tuh cocok banget tuh pembalasan. Cocok banget. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kita agar tidak melawan orang-orang yang berbuat jahat dengan cara yang jahat dan dengan motivasi yang jahat. Nah, agar kita tidak melawan dengan cara yang jahat, maka kita harus menjaga hati. Kita harus menjaga hati kita. Sebab sangat gampang tergoda. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk penting sekali menjaga motivasi hati kita agar tetap bersih, benar, lurus dan tulus dalam menyikapi perilaku yang buruk. Motif dendam bisa menguasai hati dan pikiran kita dan mengendalikan hidup kita untuk melakukannya, membalaskan dendam. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 39. Janganlah kamu melawan orang yang jahat, yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Oke, coba pegang pipi kanannya semua. Oke, pipi kanan. Kalau pipi kanan ditampar, biasanya ditampar dengan tangan. Halo. Pipi kanan akan ditampar dengan, kalau nggak percaya coba sama sebelahnya. Coba tuh, hadap sebelahnya. Pegang pipi kanan, tampar. Ditampar dengan tangan kiri. Tapi tangan kiri kan gak enak. Kurang kenceng. Kecuali orang kidal. Nah, tapi di sini Bapak Ibu Saudara, ini maksud menampar pipi kanan itu dengan bagian belakang. Tapi juga sama, kurang enak. Paling enak tuh menampar pipi kiri. Poh, gitu kan. Tapi begini, ini bukan bicara tentang keras atau lembutnya sakit itu, pukulannya. Budaya waktu itu kalau menampar pakai bagian belakang, jadi backhand gitu ya. Bagian belakang, tek. Pesan yang disampaikan itu adalah penghinaan yang sangat serius. Ditampar, baik itu pakai tangan kanan ataupun pakai tangan kiri, entah itu pakai depannya tangan ataupun bagian belakang ataupun depan. Sakit sih memang, tapi saya mau tanya, lebih sakit yang di pipi atau di hati? Lebih sakit di pipi atau di hati? Pengalaman. Kayaknya saudara pernah mengalaminya. Bapak Ibu Saudara ditampar, baik itu pakai tangan kanan ataupun tangan kiri. Pesan yang disampaikan itu adalah penghinaan. Ketika seseorang ditampar, itu pesannya adalah kita dihina,
direndahkan. Itu sebabnya kalau seorang suami menampar istrinya, lihatlah tanda. Kalau yang tahu berarti sama kita ada tua. Merah di pipi. Nah, pok. Berapa hari bisa hilang kok. Tapi bekas di hati. Wah, itu yang gak hilang. Walaupun misalnya suami menampar istrinya terus bilang, "Ma, maafkan aku ya Ma, dulu kilaf." Kilaf. Tapi tetap ada perasaan di dalam diri. Kamu sudah memperlakukanku seperti itu, sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara, pesan ditampar pipi kanan, ataupun ditampar pipi kanan ataupun pipi kiri, pesannya adalah penghinaan. Nah, tapi ketika merespon ini, Tuhan Yesus justru mengatakan, belilah juga pipi kirimu. Nah, ini mengejutkan dan mengagetkan. Kita pun membacanya juga terkaget-kaget. Loh kok bisa? Bukankah ini justru menunjukkan bahwa kita semakin ditindas? Nah Bapak Ibu Saudara, menarik sekali. Ketika saya membaca buku tafsiran, dan saya menemukan bahwa para penafsir mengatakan bahwa memberikan pipi kiri itu bukan dalam pengertian harfiah. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus juga pernah ditampar. Dia pernah ditampar. Dalam Yohanes pasal 18 ayat 22 dan 23, Tuhan Yesus pernah ditampar. Lalu orang yang menamparnya berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Nah, tapi Tuhan Yesus menjawabnya begini, "Jikalau kataku salah, tunjukkanlah salahnya. Tapi jikalau kataku benar, mengapa engkau menampar aku?" Tuhan Yesus gak bilang, "Nih, satu lagi nih tampar." Enggak. Tapi justru dia memberikan sebuah pernyataan yang sangat tegas pada waktu itu kepada orang yang menampar dia. Kalau aku salah, tunjukkan salahku di mana. Tapi kalau aku benar, mengapa engkau menampar aku? Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ayat ini bukan memberikan kesan supaya orang Kristen itu menjadi orang yang lemah. Enggak. Tapi justru orang Kristen itu akan menampilkan satu sikap hati yang teguh. Kamu menghina aku, iya. Kamu menyakiti aku, iya. Tapi hatiku kepadamu gak akan berubah. Jadi pesan damai yang Tuhan Yesus sampaikan di sini. Pesan yang penuh kasih yang Tuhan Yesus sampaikan. Dia tidak membiarkan hati dipenuhi dengan kemarahan, dipenuhi dengan kebencian. Lalu membalaskannya, enggak. Enggak. Tuhan Yesus tidak menyampaikan pesan itu. Tuhan Yesus justru menyampaikan pesan damai. Dengan hati yang mengasihi. Dengan hati yang mencintai. Dengan tetap menghormati sikapnya kepada orang yang melukai itu. Nah Bapak Ibu Saudara, betapa mudahnya kita dikuasai, dikendalikan oleh amarah, kepahitan, dendam. Sangat mudah sekali. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah film yang terkenal, judulnya Joker. Ya. Dan salah satu quote yang terkenal dari film Joker adalah, orang jahat adalah orang baik yang disakiti. Banyak orang yang setuju dengan kalimat yang diucapkan oleh Joker ini. Tapi banyak juga yang tidak setuju. Nah, saya salah satu orang yang tidak setuju. Tapi saya bisa memaklumi, saya bisa memahami mengapa ada orang oleh karena dia terluka, oleh karena dia disakiti, terus dia memberikan respon yang tidak semestinya. Saya bisa memahami itu. Tetapi ketika saya katakan saya bisa memahami bukan berarti saya menyetujui. Nah, quote yang disampaikan oleh dalam film Joker itu adalah orang jahat adalah orang baik yang disakiti. Jadi dengan kata lain, film itu mau mengatakan bahwa kalau kamu disakiti maka wajar dan diperbolehkan, dibenarkan kalau kamu menjadi orang yang jahat. Kamu diizinkan, dimaklumi, dibiarkan, dibenarkan untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Nah ini yang gak cocok Bapak Ibu Saudara. Ini yang gak cocok. Bapak Ibu Saudara,
Gampang sekali kita membiarkan amarah itu mengendalikan hidup kita. Tapi kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Yang terakhir, kita melawan kejahatan orang yang jahat dengan tetap berbuat baik. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum, tapi jangan pakai sianida. Ya sih, kasih makan, kasih minum, tapi pakai racun. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Dalam Matius pasal 5, juga yang tadi kita baca, ayat 42 sampai dengan 44. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Konteksnya itu adalah orang yang sudah menyakiti engkau. Janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Konteksnya adalah orang yang sudah melukai hatimu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu Saudara, mengasihi orang yang baik itu mudah. Tapi mengasihi orang yang gak baik, itu susah. Saudara, kalau punya tetangga yang gak enak, suka sekali memancing-mancing kemarahan, memicu kemarahan, parkir mobil misalnya sembarangan, dikasih tahu malah ngamuk duluan. Saudara kalau punya pimpinan yang gak enak banget. Tapi kalau mengasihi orang yang baik, itu mudah. Kalau saudara punya tetangga yang baik yang suka ngasih makan, kirim makan gitu kan, apalagi mau lebaran, ini akan banyak makanan gitu kan. Enak banget. Kita akan balas juga. Malah kalau kita nggak ngasih, sungkan toh. Uangnya apik ngono loh. Loh kok nggak dikasih? Kasih. Tapi kalau orangnya itu menjengkelkan, kapan orang ini mati? Bapak Ibu Saudara, enggak. Alkitab kita memberikan contoh yang sangat banyak tentang bagaimana menyikapi kejahatan atau orang-orang yang berbuat jahat dengan cara berbuat baik. Misalnya Yusuf. Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya, dia dijual. Tapi ketika kita membaca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-50, di situ Yusuf mengucapkan satu kalimat yang indah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf pada waktu itu dia sudah menjadi penguasa. Dia menjadi penguasa, dia punya kekuatan. Dan dia punya kesempatan. Kadang-kadang kita tidak mau melakukan pembalasan karena apa? Karena kita nggak punya kekuatan dan kita tidak punya kesempatan. Awas Pak, tunggu aku gede nanti. Kalau aku besar. Awas. Karena kita masih kecil. Kita masih kecil. Dan kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya kemampuan. Tapi ketika kita punya kekuatan, punya kesempatan, itu tidak mudah untuk mengucapkan kalimat seperti yang Yusuf katakan. Gak mudah. Tidak mudah untuk berkata Tuhan ampuni dia, gak mudah. Jadi Bapak Ibu Saudara coba kita pikirkan. Mengapa saya tidak membalas? Bisa jadi bukan karena kita mengampuni. Tapi karena kita tidak punya kekuatan dan tidak punya kesempatan. Kalau punya bisa jadi kita akan membalasnya. Daud berulang kali dia dikejar oleh mertuanya Saul. Dan suatu ketika pada waktu Saul sedang mengejar-ngejar Daud, Daud bersembunyi dalam sebuah gua. Dan pada waktu itu Saul masuk ke dalam gua itu.
Dan orang-orang di sekitar Daud dan ngomong, Daud, ini kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu untuk membalas mertuamu itu. Daud tidak lakukan. Dia cuma memotong puncak jubah dari Saul. Ini katanya, dijauhkanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia. Sebab dialah yang diurapi Tuhan. Daud punya kesempatan, tapi dia tidak gunakan kesempatan itu. Stefanus yang dirajam hingga mati. Kalimat yang terakhir dari penghujung hidupnya, dia mengatakan, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Lalu sesudah itu dia meninggal, mati. Kalimat terakhir yang indah dari seorang Stefanus. Ketika batu menghantam tubuhnya. Ketika batu melukai tubuhnya dan darah menetes. Kalimatnya adalah, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan yang terakhir, Tuhan kita Yesus Kristus memberikan teladan yang sangat agung. Tuhan Yesus punya kuasa, dia punya kesempatan. Pada waktu di Taman Getsemani, dia pernah bilang, aku bisa meminta kepada Bapakku sepasukan malaikat untuk membubarkan tentara Romawi yang mau menangkap aku. Tapi enggak. Dia tidak lakukan itu. Tapi justru di kayu salib keluar kalimat yang indah ini, Bapa ampunilah mereka. Ketika darah itu masih mengucur dan paku itu masih menempel di tangannya. Ketika dia sangat susah sekali menarik nafas oleh karena posisi kayu salib itu. Bapa, ampunilah mereka. Bapak Ibu Saudara, kita punya teladan yang indah. Untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi membalas kejahatan dengan cinta kasih. Saya ketemu dengan seorang ibu yang punya pengalaman hidup yang sangat berat. Ditinggal suami. Suatu ketika suaminya sakit, singkat cerita. Dan tidak ada orang yang mau mengurus dia. Dan kembali kepada istrinya. Saya tanya kepada ibu ini. Bu, kenapa ibu mau tetap mengurus suami ibu? Dia bilang begini. Saya mau menggenapkan janji nikah saya di hadapan Tuhan. Sampai maut memisahkan. Wow. Disakiti berulang kali, dilukai berulang kali. Tetapi dia tetap mengasihi, merawat suaminya sampai Tuhan memanggil. Bapak Ibu Saudara, sungguh sekali lagi tidak mudah. Tapi disinilah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita menghadirkan satu gaya hidup yang berbeda di dalam dunia ini. Beberapa hal lagi yang lain Bapak Ibu Saudara yang ingin saya tambahkan kepada kita. Yang pertama, ingatlah selalu identitas kita sebagai anak Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Allah maka kita ini dipanggil untuk membawa damai. Kita sebagai pembawa damai. Nah, tentu saja Bapak Ibu Saudara membawa damai ini gak mudah. Ada banyak hal yang kita korbankan. Harga diri, hak kita, uang kita, harta kita dan banyak. Tapi inilah salah satu bagian resiko dari panggilan kita. Menjadi pengikut Kristus, yaitu apa? Menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri berkata tidak kepada keinginan, dorongan-dorongan dalam diri kita untuk melakukan pembalasan. No, aku pembawa damai dimanapun aku berada. Yang kedua, ingatlah bahwa mengampuni dan menguasai diri justru berguna buat diri kita. Mengampuni, justru itu obat buat diri kita sendiri. Mengampuni itu bukan
untuk orang yang melakukan kesalahan itu, bukan. Mengampuni itu justru membuat kita keluar dari penjara. Penjara apa? Penjara kepahitan, penjara kemarahan, penjara kebencian. Jadi yang membawa kita masuk ke dalam kebencian, kemarahan itu siapa? Kita sendiri. Jadi ketika kita mau mengampuni, justru sebenarnya kita sedang membebaskan diri kita. Jadi mengampuni bukan untuk orang yang sudah melukai kita, tapi untuk diri kita. Menguasai diri itu juga untuk diri kita. Untuk apa? Memutus siklus kejahatan. Untuk apa? Untuk tidak memperkeruh masalah. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita butuh kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk menghadapi semuanya ini. Jujur Bapak Ibu Saudara, sekali lagi gak mudah. Gak mudah. Berat. Tapi kita mengandalkan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Yang terakhir sekali lagi menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Tuhan punya cara dan punya hikmat untuk mendidik orang yang melukai kita. Dan Tuhan belum selesai dengan untuk hidup orang itu. Tuhan masih punya cara. Saya ingin menutup renungan pagi ini dengan sebuah kisah yang saya dapatkan tentang seorang anak Tuhan yang mengalami peristiwa yang sangat buat saya menyeramkan dalam hidupnya. Wanita ini suatu ketika diminta tolong oleh temannya untuk mengantar dia ke satu mall, salah satu mall di Jakarta. Ya dalam perjalanan obrolannya biasa dan tidak ada tanda-tanda terjadinya konflik di antara mereka. Diantar sampailah di salah satu bagian pintu gerbang mall itu. Terus temannya ini bilang gini, agak majuan dikit dong. Sebab di depan pintu di depan pintu gerbang untuk masuk mall itu ada satpam. Minta maju dikit dong. Nah waktu maju dan wanita ini belum sempat karena mobilnya Matic begitu, dia belum sempat mengubah ke posisi netral atau parkir. Nah temannya itu mengeluarkan pisau. Ditusuk berulang kali. 17 kali. Dan beberapa organ tubuhnya, paru-parunya, limfanya itu rusak. Lalu wanita ini sembuh. Dia masuk ICU dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Puji Tuhan dia sembuh, mujizat Tuhan. Lalu dia nanya sama temannya yang menikam dia. Kenapa kamu tikam aku? Jadi dia tuh nanya lewat chatnya Facebook. Dia bilang kilaf. Saudara mendengar alasan kilaf ini apa? Respon saudara. Tapi kenapa kamu tusuk aku? Aku nggak tahu, kilaf. Dan satu hal yang membuat saya ini kagum dengan wanita yang ditusuk ini adalah saya tidak mau memviralkan siapa yang menusuk saya. Saya tidak mau dia menjadi bulan-bulanan, dimaki-maki banyak orang, saya nggak mau. Lalu dia ditanya, bagaimana kamu bisa mengampuni dia? Yesus sudah mengampuni saya. Dengan mengampuni dia bilang, aku hidup berkemenangan. Bapak Ibu Saudara saya tahu tidak mudah sekali lagi. Gak mudah. Gak mudah. Tapi kita bersandar penuh sama Tuhan. Memohon terus pertolongan Tuhan dalam perjalanan iman kita. Kiranya Tuhan menjadikan kita anak-anak Tuhan yang membawa perubahan dan perbedaan di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Saya minta kesan Pendeta Hendra untuk boleh pimpin dalam doa. Mari coba kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan
yang boleh mencerahkan kami, mengingatkan kami kembali, meneguhkan iman kami ya Tuhan. Kami tahu di dalam relasi kami satu dengan yang lain, terkadang hal-hal yang menyakiti hati kami Tuhan itu terjadi. Entah di tengah-tengah keluarga, entah di tengah-tengah pekerjaan kami, entah itu di tengah-tengah pelayanan kami sekalipun di dalam gereja. Tetapi kami memandang kepada Tuhan. Kami diingatkan melalui firman Tuhan untuk bagaimana kami merespon terhadap orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Mampukan ya Tuhan untuk setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk merefleksikannya, untuk mencernanya, dan juga untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, kami tahu bahwa ketika Tuhan telah mengasihi kami, maka itulah yang memampukan kami untuk bisa mengasihi dan mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Gindo yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus boleh memakai hamba-Nya lebih heran lagi, baik di gereja maupun di sekolah maupun di tempat-tempat lain yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberi persembahan. Mari kita memberi persembahan dengan penuh sukacita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Cemburu, kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Memberi, tiada mencari, lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Musik. Kasih jangan hanya berhenti di kata, jangan hanya berhenti di rasa. Kasih adalah perbuatan. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi Dia teladan kasih yang indah. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari, lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu memberi sukacita di hati.
jemaat kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami telah boleh memberikan persembahan yang mengingatkan bahwa segala pemeliharaan, berkat, penyertaan adalah datang dari Tuhan. Dan terimalah persembahan kami Tuhan, dan kami juga berdoa untuk majelis yang mengelola sehingga dapat digunakan bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami terus berdoa biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada pemimpin kami untuk mengatasi berbagai gejolak yang ada di masyarakat, terutama untuk kasus-kasus persekusi yang masih terjadi. Kami berdoa biarlah pemerintah pusat maupun daerah dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaku-pelaku persekusi yang ada. Kami juga berdoa untuk tahun-tahun politik yang semakin mendekat ini Tuhan, biarlah Tuhan boleh memimpin, memberikan hikmat kepada pemimpin kami untuk bisa mengelola dan mengatur penyelenggaraan politik di negara kami ini Tuhan. Pemilihan kepala daerah, terutama pemilihan presiden nantinya, biarlah tidak menjadi alat untuk memecah-mecah belah bangsa kami. Dan kami terus berdoa bagi pemerintah kami. Kami juga berdoa bagi jemaat kami dalam segala pergumulan yang ada. Biarlah Tuhan yang boleh terus memimpin, menyertai Tuhan melewati berbagai pergumulan kondisi ekonomi. Kami percaya bahwa tangan Tuhan terus boleh menyertai keluarga-keluarga jemaat yang ada. Kami juga berdoa untuk pergumulan kehidupan berkeluarga di tengah-tengah jemaat. Mungkin ada yang bergumul di dalam relasi suami istri, relasi orang tua dan anak. Dan biarlah kami terus memandang kepada kasih Kristus di dalam menghadapi permasalahan yang ada. Kami juga berdoa bagi jemaat yang mengalami pergumulan dan dalam kesehatan, pemulihan. Tolong Tuhan supaya Tuhan boleh memberikan pengharapan, memberikan semangat hidup di dalam menjalani kehidupan ini. Dan percaya bahwa Tuhan terus yang akan menyertai kehidupan jemaat. Kami juga berdoa bagi sekolah kami Tuhan. Di dalam masa penerimaan siswa baru, kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh terus menambah-nambahkan, memberikan hikmat kepada pemimpin sekolah, kepada tim promosi untuk bisa mempromosikan, dan terutama kami mengandalkan Tuhan sehingga nantinya siswa-siswa yang dipercayakan, dididik, diajar di sekolah ini dapat mengenal Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi BP juga di dalam mengatur segala sesuatu berkaitan dengan sekolah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah semua doa-doa kami Tuhan, dan kami serahkan dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada para pelayan, dan shalom Bapak Ibu sekalian. Kita mengucap syukur untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua. Kiranya kita terus setia untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Gindo yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga kepada segenap para pelayan yang setia. Biarlah Tuhan boleh memberikan sukacita pada kita semua. Kita akan menyaksikan warta tayang, dipersilakan. Shalom jemaat sekalian. Kebaktian doa Selasa tanggal 18 April 2023 akan dilayani oleh Evangelis Koni Benyamin. Kebaktian doa diadakan di Jalan Semeru 30 pukul 6 sore dan ditayangkan melalui channel YouTube GKKK Malang. Ibadah minggu depan tanggal 23 April 2023, kebaktian umum 1 dan 2 akan dilayani oleh Evangelis Yosef Gunawan. Kebaktian umum 3 akan dilayani oleh Saudari Fang Fang Chandra. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, ada satu pengumuman yang ingin saya tambahkan terkait dengan RAB gereja kita untuk 1 tahun ke depan, dimulai dari bulan April 2023 sampai Maret 2024. Kita bersyukur untuk majelis dan juga pengurus komisi bidang yang telah menyelesaikannya, dan kami menginfokan kepada jemaat tentang RAB tersebut. Bapak Ibu dapat menyaksikan bahwa inilah RAB yang ada di gereja kita, yang memperkirakan segala
kebutuhan biaya dan pengeluaran pada komisi bidang maupun pengeluaran rutin dengan total perkiraan demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa segala kegiatan di gereja itu ditujukan untuk kembali ke kita semua. Bapak Ibu yang punya anak, ada pelayanan di sekolah minggu, di komisi anak, kemudian di komisi anak juga, kemudian setiap kali mereka aktivitas, setiap mereka ibadah, kemudian ada aktivitas sendiri dibawa pulang untuk bisa menerapkan, untuk bisa semakin menanamkan tentang iman sejak dari dini. Ada komisi juga, komisi tunas, komisi youth, dan kemudian ada juga komisi wanita, usia indah, dan semuanya ini ketika melakukan aktivitas kita tujukan, fokuskan supaya ini boleh memberikan pertumbuhan iman dan dipersiapkan untuk mampu menghadapi pergumulan sesuai dengan usia mereka. Nah, kemudian di bidang ibadah, Bapak Ibu sekalian, pelayan ibadah yang melayani, ada training, ada pembinaan, ada juga dan hal lainnya. Bidang ibadah membuat anggaran juga demikian. Kemudian ada bidang pembinaan, penyerahan anak, baptisan CD, pernikahan, dan juga ada bidang komunitas di dalam kelompok kecil. Kemudian ada juga bidang sosial, diakonia, terutama diakonia ini memperhatikan yang keluarga-keluarga yang prasejahtera. Dan perhatian-perhatian diberikan kepada keluarga-keluarga ini sifatnya rutin diberikan kepada jemaat-jemaat kita yang prasejahtera. Kemudian ada pemerhati kedukaan, bahkan gereja kita khusus untuk keluarga prasejahtera kita memperhatikan dari ketika kedukaan dari awal sampai ketika pemakaman atau kremasi, gereja akan melakukannya dan mensupportnya. Dan juga ada beasiswa agape yang ditujukan kepada anak-anak jemaat kita yang tidak mampu atau yang membutuhkan beasiswa baik tingkat SD, SMP, SMA, bahkan sekarang mulai kita memperhatikan ada yang di tingkat kuliah. Dan juga di bidang misi ada beasiswa mahasiswa STT yang kita support, beberapa mahasiswa STT yang mengambil komitmen dan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Kemudian support kepada lembaga-lembaga misi yang ada. Kemudian ada rumah kasih juga, di mana kita punya pelayanan rumah kasih, ada anak-anak yang yatim atau piatu atau yang dititipkan di rumah kasih untuk kita didik, kita bina 24 jam. Kemudian ada sport ministry yang juga Bapak Ibu bisa saksikan di Kasin yang berjalan setiap minggunya sport ministry, dan juga ada bidang rumah tangga yang berbicara tentang pemeliharaan gedung, pemeliharaan fasilitas yang ada. Gedung kita bersyukur kita punya gedung yang besar dan itu artinya biaya pemeliharaannya juga besar. Nah, segala biaya-biaya tersebut dan pada akhirnya pengeluaran-pengeluaran tersebut akan bermanfaat kembali kepada kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, baik kita yang punya anak sekolah minggu, yang punya anak remaja, pemuda, bahkan sampai yang papa mama kita yang usia indah juga diperhatikan, dan juga ada persekutuan yang ada pada mereka. Dan saya juga menyampaikan perincian pengeluaran yang tadi itu adalah bidang dan komisi. Yang ini pengeluaran rutin per bulan, ada PK untuk rohaniwan, ada untuk PK karyawan-karyawan kita, sopir, karyawan-karyawan TU dan sebagainya. Ada perpuluhan ke sinode yang juga merupakan bagian dari kita, ada alokasi pensiun dan alokasi THR. Kemudian estimasi pendapatan per bulan. Dalam suatu organisasi ada pengeluaran, ada juga pemasukan atau pendapatan. Nah, pendapatan dari gereja kita baik dari pos TSD yang juga mensupport sebagian, kemudian ada persembahan rutin yang rutin ini meliputi persembahan-persembahan yang kita berikan. Apakah itu persembahan rutin setiap minggunya, apakah itu persembahan persepuluhan ataupun persembahan lainnya sesuai dengan kode-kode yang ada di sangat besar. Dan tetapi kita percaya bahwa seperti tahun lalu juga demikian, dan Tuhan telah memelihara gereja kita, pelayanan di gereja kita sampai saat ini, dan kita percaya untuk 1 tahun ke depan Tuhan juga akan terus memelihara gereja kita. Dan mari kita doakan bersama-sama sehingga segala kegiatan yang telah direncanakan, estimasi pengeluaran ini dapat berjalan dengan baik.
dan dapat tepat guna dan tepat sasaran. Dan terakhir bagi kita semua Bapak Ibu sekalian sebagai satu anggota tubuh Kristus, bagi Bapak Ibu yang baik sebagai jemaat maupun simpatisan, saya mengajak kita bersama-sama melaksanakan firman Tuhan bahwa kita sebagai satu anggota, kemudian kita saling berbagi satu dengan yang lainnya, kita memberikan persembahan sesuai dengan prinsipnya tetap dua, yaitu dengan kerelaan hati kita, karena kita tahu bahwa Tuhan telah memberkati kita, dan jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang penting kita boleh memberikan dengan sukacita. Kalau Bapak Ibu mengalami atau pelayanan merasa bertumbuh imannya di tempat ini, mari kita boleh mensupport pelayanan-pelayanan yang ada sehingga boleh memberkati semua lapisan yang ada di dalam gereja kita ini, lapisan jemaat kita. Baik, demikian pengumuman RAB. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita untuk berdiri dan kita naikkan pujian doksologi. Dikasih oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, lanjutkanlah kehidupan kita dan terus berjalan belajar menjadi orang-orang percaya yang mengasihi dan mengampuni orang dan memberkati orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Dan arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih sayang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dan pendamaian dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Saat teduh, ibadah selesai. Jemaatnya dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Kasih. Sukacita di hati.
itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan kasih dalam kita. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi suka